Pertanyaan aja. Duduk sini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi karena jumlah frekuensinya 50, ya kan? Tadi 50. Nah, ini kan genap. Nah, karena genap ya, maka untuk medianya datumnya berada di ya. Datumnya berada di N per 2, ya kan? Kemudian ditambah datum ke N per 2 plus 1. Kemudian dibagi 2. Ini N. Ya. Nah, jadi medianya itu ya adalah datum ke 25 ya ditambah datum ke 26 kemudian dibagi 2 ya. Nah, atau dengan kata lain dia berada di antara datum ke 25,5, ya kan? Jadi dia di antara datum ke 25, 26, ya misalkan ini kan, ini data ke 24, 25, 26, 27 dan seterusnya ya. Nah, dia ada di sini. Ya. Di 25,5. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, masih ingat caranya mencari frekuensi kumulatif? Ya. Jadi 3 ditambah 10 ketemu 13. 13 ditambah 20 ketemu 33, ya. Inilah frekuensi kumulatif. Nah, seperti Bapak bilang tadi, medianya berada di data ke 25,5. Nah, data 25,5 itu ada di mana? Ada di sini. Kebetulan ada di situ ya. Jadi nggak karena misalkan kelasnya ada 5 dia selalu di 5, enggak. Nanti kalau range-nya ada 6 kan malah bingung kalau seperti itu patokannya. Jadi cara menghitung kelas medianya itu tergantung dengan frekuensinya. Tergantung frekuensinya ini. Nah, jadi ini ada di datum kedua, ada di datum ke 25,5 si medianya. Nah, 25,5 itu berada di mana? Di sini kan? Ini kan berarti data 1 sampai 3 di sini. Data 4 sampai 13 di sini, ya kan? Nah, data 14 sampai 33 di sini. Nah, jadi datum ke 25,5 itu berada di mana? Di sini. Di 33, berarti di kelas yang ini. Ini kelas mediannya. Nih.
Bisa dipahami kenapa Bapak pilih 56 sampai 62? Karena datum kedua 5,5 itu ada di range yang ketiga ini. Ada yang masih bingung? Awi. Paham ya? Udah ngerti cara mencari kelasnya? Sri Muji? Mas Saryono belum ngumpul PR kan? Sebagai hukumannya kamu harus memberi Bapak kaos kotak-kotak loh. Ya. Nah, sampai sini ya. Berarti N-nya 50 udah terisi di rumus ini kan. Selanjutnya kita mau tahu BB, batas tepi bawah. Nah, batas tepi bawah itu adalah tepi bawah ya. BB rumusnya tepi bawah dikurang 0,5. BB dulu kita. Nah, jadi di situ kelas medianya kan 56 sampai 62. Oke. Nah, ini namanya tepi bawah. Ini namanya tepi atas, batas atas. Nah, untuk BB-nya itu berarti tepi bawah dikurang 0,5. Ya. Berarti 56 dikurang 0,5. Jadi ketemu 55,5. Sampai sini ngerti? 0,5 dari mana Pak? Itu udah ketentuan ya. Bapak nggak tahu dari mana itunya. Ketemunya 5,5. Nah, kemudian udah ketemu, ininya udah ketemu, N-nya udah ketemu ya. Di sini udah ketemu, ini N. Kita sekarang cari P. P itu panjang interval kelas. Nah, untuk interval kelas untuk interval kelas kita lihat dari sini ya. Misalkan ini kan dari 42 sampai 48. Kita tulis ya biar nggak bingung. Misalkan 42, 43, 44 ya. 45, 46, 47, 48. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti P-nya ada 7.
ya, karena ada 7 di situ anggotanya, ya. Nah, terus sekarang kita cari F. F itu tunggu kasur, ya. Enggak. Jadi F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum, ya, sebelum kelas median. Berarti ini frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 10, 13. Ya, ini kan 13. Kemudian FM itu adalah frekuensi pada kelas median. Ada 20. Nah, jadi tinggal dihitung. Dulu ini ada. Nah, ini ya. Ini ketemunya 5,5 udah ngerti kan dapatnya dari mana? Batas bawah, ya. 56 dikurang 0,5 ketemu 55,5. Terus FM-nya 20. FM 20 itu adalah frekuensi pada kelas nih dia. Pada kelas median. FM-nya 20. Kemudian F-nya 13. F-nya 13 itu dari ini dia. Frekuensi sebelum kelas median. 3 ditambah 10, 13. Ya. Kemudian panjang intervalnya 7. Tadi Bapak udah jabarkan, ini dia. Karena kita hitung satu-satu, 42 sampai 48 itu ada 7 bilangan. Nah, jadi di situ P-nya 7. Terus dimasukkan aja ke rumus 55,5 ditambah 7 dalam kurung 50, N-nya ada 50 ya. Dikurang 13 dibagi 20 ketemu 59,7. Ada pertanyaan? Bisa ngerjain PR-nya? Dari rumus ini mana yang nggak bisa? Mana yang kalian nggak tahu dari mana dapatnya, Pak? 55,5 itu dapat dari mana? Gitu. Saryono bisa semua? Siti Umayyah, Awi, jangan malu-malu, Sri Muji, Oni. Ini materi statistik di tiap UNPK selalu ada loh untuk matematikanya. Kalian untuk ujiannya kan ada, nanti ada matematika kan. Siti Umayyah bingungnya di mana? Ya, ini berarti ini di cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya kalau bingung yang dalam kurung ini diselesaikan dulu. Jadi 50 dibagi 2 dikurang 13 dibagi 20. Ini selesaikan dulu. Ya. Ini kan sama dengan 25 dikurang 13 dibagi 20, ya kan? Misalnya dua puluh lima kurang 13, 12 dibagi 20.
Nah, ketemu kan di sini hasilnya 0,6. 0,6 ini baru dikalikan 7. Ini dikalikan 7. Ya. Kan ketemu 4,2 kan? Hmm. Nah, 4,2 ini baru ditambahkan dengan ditambah 55,5 ketemu 59,7. Ya, rumus kemarin cari median, cuman memang itunya berbeda, eh, apa notasinya berbeda ya, BB-nya kan beda. Ini Bapak ambil dari buku modul kalian. Tapi sama aja, posisinya sama, ininya semua sama. F kum itu sama dengan F besar. Ya. F kum itu F kumulatif. Itu sama dengan posisinya sama aja. Siti Umayyah. BB itu sama dengan TB. Pak, yang 0,6 kali 7, tapi 7 dari mana? Ini 7 kan panjang interval. Kan BB plus P. Iya, sama aja. Kan posisinya sama. Ya, ini kan 7. Ini kan ada 7 di sini. Yang ini hasilnya 0,6. Sama aja Siti Umayyah, kalau kemarin yang itu bisa, yang ini pun sama. Kalau yang kemarin udah ngerti yang kemarin, pakai yang kemarin pun sama aja. Jadi nanti kalau kamu lihat buku, tiap buku itu beda-beda mereka mempresentasikan parameter itu. Tapi yang pasti kamu harus tahu konsepnya bagaimana. Jadi mau buku mana aja, rumusnya kayak apa aja, tetap ngerti. Beda buku kan beda penulis, jadi dia menuliskannya macam-macam, tapi semuanya sama. Iya betul, ngerti rumusnya tapi nggak cuman rumusnya. Karena kalau ngerti rumusnya nggak ngerti cara mencari kelas medianya dan lain-lain, bingung juga, ya kan? Iya, 0,6 itu 12 dibagi 20, ketemunya 0,6. Yang tanda kurung ini hasilnya 0,6. Muji udah bisa ngerjain PR-nya ya. Sip. Bapak tunggu malam ini berarti ya. Atika bisa, Atika. Nah, boleh pakai kalkulator nggak apa-apa.
Nah, dari median kita lari ke modus, ya. Nah, perhatikan dulu, Muji ditaruh dulu itunya, kita fokus dulu ke modus. Median kan udah bisa ya, nanti langsung tinggal ngulangin. Nah, modus itu nilai yang paling banyak muncul, ya. Nah, kalau dari kumpulan data ini modusnya berapa coba? 2, 3, 5, 4, 6, 4, 3, 4, 8, 10. Ya, betul. Modusnya ada 4, ya, karena 4 muncul 3 kali, ya. Ini gampang, ini namanya data tunggal. Mana modusnya? Berapa modusnya? Yang A modusnya berapa? Iya, kalau di sini berarti kalau ditanya modusnya berapa, berarti modusnya adalah 2, 3, 4, 7, 8, 6, 12, 9. Kenapa? Karena semua muncul sama banyak kan? Ya. Kalau ditanya modusnya berapa? 2, 3, 7, 4, 8, 6, 12, 9. Kenapa? Karena semua muncul sama banyak. Ya. Kemudian untuk yang B, modusnya adalah 25 karena 25 muncul 2 kali, ya. Ya. Yang ini semuanya modus karena muncul cuma 1. Kalau misalkan di sini Bapak tambahin angka 20, modusnya berapa? Oh, ini 23 juga sama ya. Betul-betul. Ini 23 sama 25. Nah, kalau Bapak tambahin 20, 20 juga jadi modus. Seperti itu. Nah, ya. Jadi modus itu bisa lebih dari satu, ya. Sama dengan kasus ini. Jadi kalau kalian bilang nggak ada, salah, ya. Karena modus itu bisa lebih dari satu jawaban. Mana yang paling banyak muncul? Kalau sama banyak ya semuanya lah. Nah, itu untuk data tunggal. Sekarang kita belajar untuk data berkelompok, ya. Nah, untuk data berkelompok rumusnya ini. Jadi BB itu adalah tepi bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi di sini kita harus cari kelas modus. Kalau tadi kan kelas median. Nah, di sini kita harus cari kelas modus.
kelas modus itu dilihat dari frekuensi yang paling tinggi. Nah, batas bawah itu adalah tepi bawah dari kelas modusnya, yaitu yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kemudian B1 itu selisih antara frekuensi tertinggi dengan frekuensi di sebelumnya. Kemudian B2 itu selisih dari frekuensi tertinggi dengan frekuensi sesudahnya. P panjang kelas interval. Kita lihat di contoh aja ya biar lebih gampang. Misalkan ini. Nah, dari contoh ini ya, kita bisa lihat ini kan frekuensi. Mana yang disebut kelas modus? Kelas modus artinya adalah yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Berarti ini dia. Frekuensinya 20, kelas modusnya yang 56 sampai 62. Ini dulu. Ngerti kan? Nah, untuk BB-nya berarti kita lihat tepi bawahnya. Ini kan 56. Ya, berarti 56 dikurang 0,5 ketemu 55,5. Oke. Rumus yang pertama ini ketemu, terus panjang kelasnya. Bapak tulis ulang rumusnya ya, yang besar. MO bau badan ditambah pacar dikali bayi 1 dibagi bayi 1 ditambah bayi 2. Nah, ini udah ngerti ya. Panjang kelas sama kayak tadi. Dari 42 ke 48. 7 ya. 42, 43, 44 sampai 48. Ini ada 7. Jadi P-nya sama dengan 7. Yang ini ngerti ya, B-nya 7. Nah, B1 itu adalah selisih antara frekuensi yang tertinggi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 20 20 ya. Sorry, apa tadi pengertiannya? Selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 20 dikurang 10 ya. B1-nya sama dengan 20 dikurang 10. Hasilnya adalah 10. Ini kan 20. Frekuensi sebelumnya 10. Ya. Jadi 20 kurang 10 10. Nah, B2-nya selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 20 dikurang 13 sama dengan 7. Berarti ini di buku salah dia ya. Ini ditulisnya 13. Ini harusnya 7.
Hmm. Berarti seharusnya adalah 55 55,5 ya, ditambah 7 ya, dibagi 10 dibagi 10 tambah 7. Berarti ini diselesaikan dulu ya. Berapa ketemunya? 55,5 ditambah 7 dikali 10 dibagi 17. 0,58 dikali 7 4,1 4,11. Angkanya jelek ya. Lima koma lima ditambah 4,12. 59,61 ketemunya. Oke. Ada yang masih bingung? Ya, sekitar itulah 59 sekian. 59,6 6261. Ada yang masih bingung? B1, B2? Bedanya di situ ya, kalau BB-nya sama panjang intervalnya sama. Ayo. Siti Umayyah ngerti nggak modus? Bapak tanya satu-satu. Jawab dengan jujur, dengan hati yang paling dalam. Opol. Paham ya? Awas kasih PR nggak ngerjain. Sadia belum ngumpul PR kan? Bah? Caps lockmu dimatikan dulu, oi. PR-nya mencari mean sama median data berkelompok. Saryono ngerti kelas modus? Median? Oke ya. PR jangan lupa.
Hah? Kok sama Pak Noto? Saya Pak Yahya loh, bukan Pak Noto. Pak Noto lebih ganteng daripada saya. Belum. Kamu belum. Yang sudah baru Oni. eh Erli, Awi kayaknya. Oh, nanti Bapak Bapak posting lagi PR-nya ya. Ditambah mencari modus nanti. Mean, kalau kemarin kan Mean, median. Ini ditambah lagi modus. Oke ya. Nah, ini salah satu PR-nya kan. Coba kita cari modusnya. Kita cari modusnya. Ada yang bisa bantu Bapak cari modusnya? Anak baru tadi kok menghilang ya? Lima dari mana modusnya 5? Ini kan harus pakai rumus dulu. BB ditambah P, baby 1 dibagi baby 1 ditambah baby 2. Ya? Ini kelas modusnya. Berarti BB-nya sama dengan 57 dikurang 0,5 sama dengan 56,5. Iya kan? Nah, P-nya berapa? 42, 43, 44, 45, 46. Ada 5. P-nya 5. Oke. Nah, sekarang B1-nya 15 dikurang 5. 10.
B1 itu frekuensi tertinggi dikurang frekuensi sebelumnya, ya kan? Kalau B2 frekuensi tertinggi dikurang frekuensi sesudahnya. Berarti 15 dikurang 8. 7. Ya. Jadi untuk modusnya lima 6,5 ditambah 5 10 dibagi 10 ditambah 7 ini kalau sesudahnya kan 8. Frekuensi sesudah frekuensi tertinggi ini kan 5 ya, kalau 8 yang ini. Oke, uji udah ngerti 8 dari mana? Sama-sama Muji. Berarti 56,5 ditambah 5 kali 10/17. Hmm. 10 dibagi 17 0,59 0,9 kali 5 2,95 ditambah 56,5 59,45. Oke, bisa dipahami. PR-nya ada dua tabel ya. Jadi tabel yang pertama udah Bapak bantu loh. Ini modusnya. B1 itu adalah frekuensi tertinggi 15 ya. Frekuensi tertinggi dikurang frekuensi sebelumnya. Berarti 5. Itu B1. B2 frekuensi tertinggi dikurang frekuensi sesudahnya 8. Berarti B1 itu 15 dikurang 5 10. B2 15 dikurang 8 7. Oke Awi. Kalau yang untuk BB dan P-nya sama aja. Session nih. Kalau orang ngomong session gimana? Oh, bukeci. Sorry, Mandarin Bapak 50 soal. Ampun Bapak kalau udah suruh ngomong, suruh belajar Mandarin.
maka cuy gitu ya. Ya, Oni bergabung lagi dia. Dipandangi aja Oni. Udah ngerti kan B1, B2. Ini kita ngerjakan PR yang pertama. Ya ada YouTube-nya ada. Cuman tadi separuh ya, nggak separuh ding. Tadi waktu anak bapak nangis, kemudian bapak stop, jadi mulai lagi. Nggak separuh di, cuman hilang dikit. Nah, tapi bisa diikuti ya, tenang. Depannya aja hilang dikit. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita sudahi pelajaran kita malam ini. Nanti untuk PR-nya Bapak upload lagi, ditambah yang modus ya. Silakan kalau yang sudah mengerjakan mau diperbaiki, misalkan salah, silakan. Kalau udah benar ya tinggal nambahin yang modus aja. Ya.